Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, bahagia dan sukacita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 9 Juni 2022. Bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 hingga 5 demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pemenjaraan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, bersandar pada kekuatan dunia atau Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan ketika mengalami masa yang sangat sulit dalam hidup kita? Saat semua terasa gelap dan berat, tak ada daya dan harapan akan datangnya perubahan yang lebih baik. Menangis, sedih dan kalut hampir pasti menjadi pilihan yang dilakukan banyak orang. Namun tidak demikian dengan kelompok saudara-saudara seiman di jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi keadaan yang sangat sulit. Gereja di Yerusalem sedang menghadapi tekanan yang berat. Herodes Agripa I baru saja membunuh Yakobus. Dia juga menangkap Petrus dan memenjarakannya dengan pengawalan yang ketat. Petrus dijaga oleh 4 regu terdiri atas 4 orang. Ini memungkinkan adanya perubahan waktu jaga setiap 6 jam atau setiap 3 jam pada malam hari. Bahkan Petrus harus tidur di rantai di antara 2 penjaga. Benar-benar tak ada harapan untuk kabur. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara seiman menghadapi situasi yang sulit ini? Yakobus, saudara Yohanes, telah terbunuh. Mereka tekun mendoakan Petrus dan keadaan yang terjadi pada masa itu. Sebab Allah lah satu-satunya pengharapan mereka. Dalam iman mereka yakin bahwa Allah akan menolong Petrus sebagaimana Allah telah melepaskannya dari 2 pemenjaraan sebelumnya, seperti yang dilaporkan dalam pasal 4 ayat 3 dan 5 dan pasal 5 ayat 18. Pemenjaraan Petrus bertujuan agar semangat orang percaya semakin lemah, sehingga dapat menekan penyebaran Injil. Namun itu tidak terjadi. Ada hal yang tidak ada pada benak sang penguasa dunia, yaitu bahwa kehadiran Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Tuhan berkarya melalui sekelompok kecil orang yang lemah dan tak bersenjata apapun, hanya melalui doa yang disampaikan dengan tekun kepada Tuhan sang penguasa surga, agar dia campur tangan dalam semua situasi yang terjadi pada orang percaya. Sungguh ironis, dunia hadir dengan kekuatannya, tetapi Tuhan hadir dengan caranya yang seolah-olah lemah dan mudah rapuh. Ketika situasi dunia mencekam dan kita tak dapat bergerak bebas, bahkan hidup beriman kita dibatasi oleh banyak halangan, ingatlah bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas semua itu, dan Tuhan pun dapat berkarya melalui hal-hal sederhana dan yang tidak masuk akal. Mereka mempraktekkan doa bersama yang khusyuk sebagai unsur yang penting dalam penyembahan mereka. Bukan sekedar doa 1-2 menit saja dalam tiap kebaktian, tapi kita menyaksikan bahwa dalam gereja mula-mula kuasa dan kehadiran Allah berjalan seiring dengan kebaktian doa, penyembahan yang khusyuk, khotbah, pengajaran nyanyian musik, atau kegiatan lain yang banyak sekalipun tidak akan mendatangkan kuasa dan kehadiran Roh Kudus sejati tanpa doa. Kita melihat dalam kehidupan orang percaya yang mula-mula ini, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudaraku, Herodes adalah lambang orang yang mengandalkan kekuatan, kekerasan dan pedang. Sedangkan jemaat adalah lambang orang yang memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Kelepasan justru terjadi ketika jemaat mengandalkan kuasa Yesus Kristus dan bukan kepada pedang.
Saudara-saudaraku, kita semua telah sedang dan akan menghadapi tekanan hidup. Mungkin sekali berat. Apakah yang akan kita lakukan? Sedih, menangis, dan kalut sudah pasti sebagai manusia yang normal. Namun dari mana kita dapat sumber kekuatan untuk menjalani semua masa sukar kita? Bergumul dalam doa, bertekun dalam penyerahan pada Tuhan Yesus, sahabat kita dan juru selamat kita. Ketika situasi mencekam dan tak ada jalan keluar, berserulah kepadanya. Selalu ada pilihan. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan dunia dalam menjalani hidup atau bergantung kepada kuasa Yesus Kristus? Kiranya kita semua memilih bergantung kepada Yesus Kristus adalah mutlak dan jalan satu-satunya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami memilih untuk bersandar kepada Tuhan ketika kami menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini. Bagaimana situasi yang sangat mencekam pada umat-umat-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami dalam firman-Mu hari ini yang kami baca. Dalam pengajaran dari rasul-rasul, bagaimana mereka mengalami penganiayaan berat. Tetapi kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau di atas dari segala sesuatu. Dan Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi pada umat-umat-Mu. Dan karena itu Tuhan, berilah kami kekuatan. Dan berilah Roh-Mu terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami punya sahabat sejati, Yesus Kristus, yang dapat menjadi jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi, yang akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani semua masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini, bahkan tantangan hidup beriman kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami. Dimanapun umat-umat-Mu ini berada dan apapun situasi hidup mereka, Bapa di sorga hadir dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa bertekun di dalam penyerahan yang sungguh kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.